Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa di diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Sedikit saya menjelaskan berkaitan dengan kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di dalam ilmu tauhid kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah, yaitu yang dikenal dengan Aqaid 50 yang berisikan sifat wajib, sifat mustahil, jaiz, baik di Allah dan di Rasul. Itu secara tauhid kita menyadari bahwa wujud kita itu karena ada wujudnya Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu sebenarnya secara logika itu bisa dicerna, walaupun secara hakikatnya lebih tepatnya kita berbicara berkaitan dengan ilmu tauhid itu adalah keyakinan, ya, tidak bisa diukur dengan akal. Namun di dalam kitab Tijan Daruri itu ada yang namanya dalil, yaitu dalil akli, ya. Ada dalil akli, ada juga dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal manusia untuk membandingkan dengan bukti-bukti adanya Allah. Kemudian berkaitan dengan diri manusia sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba. Manusia itu awalnya atau makhluk itu awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada itu karena ada yang menciptakan. Mustahil ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan, itu adalah hal yang mustahil. Kemudian mengenali diri manusia. Manusia itu wujud di dunia ini itu fungsinya apa awal? Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa makna dari ibadah itu? Ibadah dari awal asal katanya adalah abd, itu hamba. Jadi kalau ibadah kita menghamba. Jadi tugas kita adalah menghamba kepada Allah. Setelah itu seorang hamba, hakikatnya seorang hamba itu akan mengikuti siapa yang dihamba, atau yang bisa dikatakan tuannya, ya, tuan. Di dalam hal ini itu kita menghamba sebagai makhluk kepada Sang Khalik yang menciptakan. Kemudian pada diri manusia itu kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali itu atas berkat pertolongan Allah. Kita tidak pernah meminta bahwa nanti sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan itu kita meminta bahwa ya Allah ciptakanlah aku sebagai manusia.
Itu tidak pernah. Tetapi Allah menentukan kita sebagai manusia. Apakah ada campur tangan dari selain Allah dalam menentukan atau menciptakan makhluknya? Tidak ada, kecuali itu memang ketentuan Allah. Buktinya apa? Di dalam ilmu eh, biologi, bahwa pembentukan suatu makhluk ya yang atau manusia terutama, yang bahasa kita manusia itu awalnya dari janin, kemudian menjadi seorang wujud manusia di dalam janin, lalu dikasih nyawa, bisa bergerak, kemudian lahir. Itu karena adanya hubungan, ya, hubungan antar lawan jenis, atau bisa dikatakan dengan hubungan perkawinan. Namun lagi-lagi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya apa? Banyak atau tidak sedikit manusia yang memiliki pasangan namun tidak dikaruniai anak. Itu bukan berarti eh, dari manusia itu sendiri, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada manusia atau tidak ada makhluk apapun yang bisa berkehendak, yang bisa ikut campur dalam memutuskan kehendak Allah. Itu salah satu daripada pemahaman kaitannya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.